Udah. Udah. Halo semua para storyteller yang ada di luar sana, jumpa lagi dengan Mas Olo di sini, suami Semprul, dan kita mau bahas seputar storytelling. Oke, jadi sekalian mau bikin video klarifikasi ya teman-teman, bahwa channel Duo Rempong itu tadinya mau ditutup atau shutdown ya karena memang sepi. Cuman akhirnya ngobrol sama istri, ngobrol sama beberapa teman, sayang investasi dan lain-lain, akhirnya tidak jadi teman-teman, tidak jadi. Nah, apa yang akan dilakukan di Duo Rempong? Jadi kami akan bikin namanya agak sedikit beda dan konsepnya akan sedikit beda. Mungkin bahasa kerennya adalah rebranding ya teman-teman ya, rebranding atau ganti nama atau ganti brand lah ibaratnya kayak gitu. Jadi nama Duo Rempong tidak akan ada lagi dalam dunia perjagatan di YouTube gitu ya. Akan berganti jadi apa? Opsinya kemarin udah banyak, ada 7 nama gitu ya. Nah salah satunya ini sesuap nasi, karena sebelum Duo Rempong itu adanya sesuap nasi gitu kan. Cuman karena ternyata istriku tidak terlalu suka dengan kata-kata sesuap nasi, kayaknya kok nelongso banget gitu ya, kayaknya kok rekoso banget, kayaknya kok susah banget gitu ya, kayak berjuang terus. Nah makanya istriku bilang nama adalah doa. Oleh karena itu nggak jadi pakai nama sesuap nasi ya teman-teman. Nah nama yang kita tentukan, dapetin untuk merubah channel ini, sekaligus nanti aku akan jelaskan konsepnya, adalah ad meliora. Jadi itu berasal dari bahasa Latin, artinya menuju kepada hal yang lebih baik. Dan benar, nama itu adalah doa ya teman-teman ya. Jadi semoga di channel ini doa-doa dari kami, Mas Olo dan Mbak Olo, dan doa-doa dari teman-teman semua bisa tersampaikan, baik melalui video, melalui nama, maupun melalui storytelling yang akan kami berikan gitu. Dan pastinya channel ini akan mengungkap atau membahas sesuatu yang terkait dengan storytelling. Ya, jadi nggak ada review makanan lagi dong Mas Olo. Tenang, ada. Tapi konsepnya akan sedikit berbeda. Bukan hanya vlog biasa, kalau bisa akan dikemas dengan storytellingnya. Jadi pokoknya ditunggu aja channelnya. Dan ini mau dibahasnya adalah sebenarnya belum ada judul gitu ya. Kenapa? Ya, gitu. Karena kebanyakan orang berpikir untuk mikirin judul duluan teman-teman. Kalau kalian bikin tulisan atau enggak mau bikin channel gitu ya, judul itu bisa jadi nama juga, atau mau bikin konten gitu ya, pasti yang dipikirin pertama tuh judul. Kenapa? Karena kalau nggak ada judul nggak enak nih, ceritanya nggak akan bisa jadi gitu. Nah ini yang kadang-kadang jadi satu problem, satu kendala para storyteller yang ada di luar sana gitu. Mereka terlalu ribet untuk memikirkan judul gitu ya. Filmnya apa ya judulnya ya, kontennya apa ya judulnya ya, bukunya apa ya judulnya ya gitu ya. Ya ujung-ujungnya nggak jadi nulis karena terlalu ribet mikirin judul. Nah ini relate banget sama kehidupan kita sebagai seorang storyteller gitu ya. Karena seringkali ketika kita mau bikin satu konten, kita harus melulu mikirin judul. Ya kalau kalian pernah lihat cuplikan film SpongeBob gitu ya, yang dia dapat kerjaan, dapat tugas sekolah dari Mr. Puff gitu ya, bikin karya tulisan berapa paragraf gitu kan. Nah si SpongeBob nggak kelar-kelar tuh, bahkan sampai ke bawah mimpi gitu, nggak kelar-kelarnya gitu. Karena apa? Dia mikirin judul gitu. Nah ini kadang-kadang menjadi, bisa dibilang mental block ya. Kalau dalam bahasa penulis tuh namanya writer's block. Jadi kita tergantung atau terpaku sama yang namanya judul di awal. Sehingga ya tulisan kita nggak jadi-jadi, judulnya bingung apa ya gitu kan. Nah makanya aku mau bagiin ke teman-teman semua di sini, ketika aku ngobrol sama beberapa temanku yang memang dia penulis, atau mungkin dia sutradara juga gitu ya, atau mungkin dia juga bikin konten gitu ya. Nomor satu yang harus dilakukan adalah lupakan judul. Yang penting kalian dapat ide cerita dulu apa. Misalnya, kalian dapat ide cerita tentang kucing nih gitu ya. Judulnya apa ya? Kucing apa ya? Ntar belakangan aja. Yang penting ide ceritanya apa? Misalnya kucing lagi mau minum susu sama ibunya gitu ya. Ya udah. Judul itu akan muncul belakangan setelah kalian memahami atau membaca atau cerita itu jadi dulu teman-teman. Gitu. Atau misalnya konten kemarin barusan tuh aku posting konten di Instagram gitu ya, terkait dengan surganya penikmat makanan yang non halal gitu ya bagi beberapa kalangan ya, kita nyebutnya bebong lah gitu. Aku kalau misalnya mikirin judulnya dari awal tuh apa gitu, pasti nggak akan jadi tuh konten, nggak akan jadi tuh cerita. Makanya aku bikin dulu ceritanya keseluruhannya, baru aku bikin lah judulnya. Judulnya tuh biasanya di awal caption gitu ya. Dan aku membawa judulnya itu adalah bener nggak sih ini surga gitu. Jadi ya itulah. Jadi teman-teman buat storyteller di luar sana, atau mungkin ada yang masih menyebut dirinya dengan konten kreator juga, nggak apa-apa gitu ya. Pokoknya jangan dulu mikirin judul gitu.
Nah, kalau masalah judulnya kok jadi ingat satu film gitu. Belum ada judul gitu ya. Buat yang ketawa nih pasti tahu nih, dan penonton nih pasti dia nih. Iya, jadi ada satu film, judulnya tuh gitu, belum ada judul gitu. Ya memang film-film agak-agak nakal sih gitu ya. Cuma ya tadi ya, mungkin si membuat filmnya itu memang buru-buru pengen publish ya, jadi tulisannya apa belum ada judul gitu. Tapi ya ini berpengaruh secara psikologis sih buat teman-teman yang memang pengen menjadi seorang storyteller tanpa harus keterbatasan tadi namanya writer's block atau mental block tadi. Ini juga berpengaruh juga sama yang nantinya kalian akan produktif atau tidak dalam berkarya, teman-teman. Karena kalau selalu mikirin judul, ya ujung-ujungnya karya kalian akan jadi 3 bulan kemudian, setahun kemudian, dan lain-lainnya. Nggak ada judul yang ideal, nggak ada judul yang fantastis, nggak ada judul yang bagus. Semuanya itu tergantung sama persepsi kita, persepsi masyarakat, dan bagaimana cara kita menyampaikan persepsi kita kepada masyarakat. Intinya sih seperti itu. Jadi kalau kalian mau jadi storyteller gitu ya, kalian mau jadi penulis, jangan dulu mikirin judul lah pokoknya. Intinya kalian harus bisa dapetin ide ceritanya dulu, ya kan? Tulis dulu ceritanya apa, resapin ceritanya, baru ntar semuanya itu akan muncul judul. Mungkin itu juga yang terjadi sama Sore gitu kali ya. Nggak mungkin dia bikin judulnya dulu Sore gitu tanpa tahu apa yang ada di dalamnya gitu kan. Jadi kalau menurutku mungkin Mas Yandi akan bikin dulu ceritanya gitu ya, dia bikin dulu imajinasinya, dituang segala macam. Bisa jadi awalnya mungkin judulnya bukan Sore, tapi awalnya mungkin judulnya adalah waktu, ya kan, atau bisa dibilang time travel gitu, atau time looping gitu ya, atau kembali gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa dia mendapatkan judul yang namanya Sore gitu ya. Dan memang kalau aku baca atau lihat YouTube profilingnya, ternyata dia terinspirasi mendapatkan judul Sore itu ketika dia membaca buku Seno Aji Gumelar yang judulnya Sepotong Senja Untuk Pacarku. Kalian wajib baca nih. Dan kalau memang kalian lagi males baca, ketik aja di YouTube. Itu nanti ada yang ngebaca buat kalian. Si Aryo Bima apa kalau nggak salah, sama Dian Sastro dari sisi ceweknya. Itu lumayan bagus banget, lumayan berimajinasi banget. Dan mungkin itu yang menjadi latar belakang Om Yandi ngasih judul filmnya Sore gitu ya. Jadi bukan judul duluan baru ada ide ceritanya. Harus ada ide ceritanya, ada imajinasinya, baru judulnya menyusul gitu. Nah kalau ditanya judul podcast ini apaan kira-kira nih? Nggak tahu ya, kayaknya belum ada judul sih kayaknya sih gitu. Cuman yang jelas, apapun yang mau kerjakan, apapun yang lagi kami mau garap gitu ya, apapun yang lagi mau kami rencanakan, semoga ini menjadi hal yang positif teman-teman, karena kami juga mau turut serta dalam membentuk komunitas atau konten-konten positif yang ada di internet gitu ya. Jadi bisa dinikmati secara menghibur maupun secara edukatif juga gitu. Nah, kedua, kalau dari sisi namanya Dua Rempong, jangan diingat-ingat lagi ya. Dua Rempong itu akan berganti menjadi namanya @meliora. @meliora itu adalah menuju hal yang lebih baik. Semoga konten ini bisa menuju hal yang lebih baik bagi kami yang bikin, maupun bagi teman-teman yang dengerin gitu ya, maupun nanti bagi semua orang yang nge-share hal ini. Dan kami juga berdoa bahwa semua teman-teman bisa mendapatkan momen atau cerita @melioranya menuju yang lebih baik. Ya walaupun mungkin di sini agak berat, agak panjang, agak deg-degan juga karena kan rebranding ya, ganti nama gitu ya. Cuma so far kami selalu percaya bahwa ada tuntunan Tuhan, ada rencana Tuhan dalam kehidupan kami gitu ya, dan juga kehidupan kalian juga. Tinggal didoakan, diserahkan, dan ingatlah satu hal yang Mbak Allah selalu bilang, bahwa nama itu adalah doa. Jadi jangan salah ngasih nama. Oke, gitu aja mungkin curhatnya atau sharingnya. Semoga teman-teman storyteller di luar sana bisa melakukan storytelling dengan baik, bertanggung jawab, dan juga kita bisa sama-sama mendukung konten yang positif ada di internet gitu. Salam storytelling semuanya. Bye-bye!